Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rika Agustina, NPM 1804100085 dari jurusan Perbankan Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan KPMDR periode 2 dari IAIN Metro dengan dosen pendamping lapangan yaitu Bapak Agus Trioninawa MPD. Nah, di video kali ini saya bakal bahas mengenai apa sih keuntungan dari investasi saham. Kalau teman-teman penasaran, jangan skip video ini. Oke, mungkin udah nggak asing lagi ya teman-teman sering dengar tagline yuk nabung saham, atau mungkin teman-teman juga sering dengar dari cerita temennya abis beli saham A, saham B, saham C gitu. Atau mungkin juga ada beberapa teman-teman kalian yang cerita kalau baru aja profit di saham X sebesar 15% atau cuan di saham Y 20% gitu. Mungkin udah nggak asing lagi. Nah, makanya dari itu kenapa saya tertarik untuk membuat video tentang apa sih keuntungan dari investasi saham. Nah, tapi sebelum kita jauh-jauh ke sana, kita mesti paham dulu nih apa sih itu saham. Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan atau penyertaan modal di suatu perusahaan. Nah, terus perusahaan yang gimana sih yang bisa dibeli sahamnya? Nah, untuk perusahaan yang bisa dibeli sahamnya itu perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, perlu teman-teman juga tahu bahwa tidak semuanya perusahaan itu bisa dibeli sahamnya, cuman perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek yang bisa teman-teman beli. Nah, untuk membedakan antara perusahaan yang sudah listing dan belum listing itu gampang banget ya teman-teman. Kalian tinggal lihat aja di nama perusahaannya. Kalau di nama perusahaannya di belakangnya itu dicantumkan kata TBK yang artinya terbuka, artinya perusahaan tersebut bisa dibeli sahamnya oleh teman-teman. Artinya perusahaan tersebut sudah menyertakan masyarakat gitu di dalam porsi sahamnya. Nah, supaya gampang teman-teman, saya bakal kasih contoh nih sedikit. Ini ada dua produk mie yang sering banget kita temuin di warung-warung dimanapun. Ini pokoknya kayaknya dua mie ini favorit ya. Ada Indomie dan juga ada mie sedap. Nah, dua produk ini tuh sangat terkenal di masyarakat. Tapi tahu nggak teman-teman kalau salah satu dari perusahaan produk ini itu belum listing di Bursa Efek? Kira-kira yang mana ya? Nah, Indomie ini keluaran dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Sedangkan yang satunya ada mie sedap. Mie sedap ini dari PT Sayap Mas Utama atau Wings Food. Nah, pertanyaannya, perusahaan manakah yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia? Oke, jawabannya adalah yang sudah listing yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, artinya perusahaan dari produk Indomie ini sudah bisa teman-teman beli di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan yang dari mie sedap, yang dari Wings Food ini belum bisa teman-teman beli karena belum listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke berapa sih harga saham perusahaan itu. Nah, untuk harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu variatif ya teman-teman. Ada yang mulai dari Rp50 sampai ada yang Rp32.000, Rp32.000 itu juga ada gitu. Harganya cukup variatif. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh nih dari yang termurah itu ada satu lembarnya itu Rp50. Nah, maka satu lotnya itu sekitar Rp5.000. Artinya dengan Rp5.000 kita bisa punya satu lot saham dari suatu perusahaan. Tapi balik lagi ya teman-teman, mau saham itu mahal atau saham itu murah, itu balik lagi punya pertimbangan dan resikonya masing-masing. Jadi jangan asal-asalan ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke apa sih keuntungan dari investasi saham. Nah, keuntungan dari investasi saham itu yang pertama adalah ada capital gain. Jadi capital gain ini adalah selisih antara harga jual dengan harga beli, di mana harga jual kita itu lebih tinggi daripada harga belinya. Jadi kita mendapatkan untung gitu. Pas kita jual itu harganya lebih besar daripada pas kita harga beli. Nah,
supaya teman-teman nggak bingung, saya bakal kasih contoh satu. Misalnya nih, ada saham Bank Jago dengan kode ARTO. Misalnya nih ya, 22 Februari 2001 saya beli saham Bank Jago ini di harga 9.425. Nah, maka satu lotnya sekitar 942.500 rupiah. Nah, kemudian di tanggal 10 Agustus 2021 saya jual saham Bank Jago ini di harga satu lembarnya itu 16.000. Maka satu lotnya itu 1.600.000 rupiah. Nah, maka di sini udah terlihat dong, berarti harga jual kita itu lebih tinggi daripada harga ketika beli. Nah, inilah yang dinamakan capital gain-nya. Selisihnya berapa? Sekitar 657.500. Nah, ini yang dinamakan capital gain, di mana kita memperoleh untung. Nah, di sini terlihat dari contoh ini sebesar 657.500. Dimana kalau kita persentasekan ini 657.500 dibagi 942.500 dikali 100, maka hasilnya sekitar 69,76%, yang artinya kita mendapatkan profit sebesar 69,76%. Nah, untuk selanjutnya, keuntungan yang selanjutnya ada dividen. Nah, untuk dividen ini merupakan laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada para investornya. Nah, ini juga menarik banget nih buat para investor untuk memperhatikan laba dari suatu perusahaan. Karena dengan adanya laba menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memang bertumbuh gitu setiap tahunnya. Nah, tapi buat catatan ya teman-teman, tidak semua perusahaan itu bagi dividennya walaupun mereka laba. Nah, tapi bukan berarti perusahaan yang tidak bagi dividen itu jelek gitu, bukan gitu. Bisa jadi mereka dapat laba, tapi teman-teman juga bisa cross check lagi. Walaupun mereka laba, mungkin mereka pakai laba tersebut untuk ekspansi perusahaan atau perluasan perusahaan. Nah, itu juga nggak apa-apa, bagus juga gitu, walaupun nggak bagi dividen. Nah, tapi selain itu teman-teman, ada juga perusahaan yang membagikan dividennya kepada para investor. Nah, untuk berapa kalinya bagi dividen ini juga beda-beda teman-teman. Ada yang setiap 1 tahun sekali, ada yang setahun 2 kali, atau bahkan ada yang beberapa tahun dulu gitu baru bagi dividen. Nah, saya ambil contoh untuk perusahaan-perusahaan yang bagi dividen 2 kali setahun itu ada misalnya Unilever, kemudian ada Bank BCA, kemudian ada Astra International dan lain-lain. Nah, supaya teman-teman nggak bingung gimana sih dividen itu, nah saya bakal contohin nih ya. Katakanlah pada 1 April 2021 saya punya saham Bank BCA sebanyak 1 lot. Nah, kemudian pada tanggal 9 April 2021 Bank BCA memutuskan untuk membagikan dividen kepada para investor sebesar Rp432 per lembar sahamnya. Nah, jadi berapa dividen yang saya terima? Nah, untuk dividen yang saya terima maka 432 dikali 100, karena 1 lot itu ada 100, jadi dikali 100. Nah, maka hasilnya adalah Rp43.200. Jadi saya menerima dividen dari 1 lot saham saya itu sebesar Rp43.200. Nah, ini lumayan untuk jadi tambahan penghasilan. Kelihatannya kecil ya teman-teman, tapi kalau misalnya aja nih, bayangin kalau misalnya punya 5 lot saham, Rp43.200 dikali 5 itu udah sekitar Rp216.000 ini jadi pendapatan, dan ini juga bisa dimanfaatkan jadi passive income teman-teman. Nah, ini sangat menguntungkan sekali gitu kan ya teman-teman. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai apa sih keuntungan dari investasi saham. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, nanti kita sharing-sharing bersama, berbagi ilmu pengetahuan bersama. Nah, saya harap video ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa membuka keinginan teman-teman untuk investasi di saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.